sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman, dan dalam proses pembelajaran. Nah, teori belajar konstruktivisme ini juga merupakan teori belajar yang dipelopori oleh Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, teori konstruktivisme menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan dan memiliki fungsi-fungsi mental serta memiliki koneksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seseorang yang dianggap ahli di sekitarnya. Jadi dalam teori ini, orang lain atau sosial dan bahasa memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif manusia. Nah, pembelajaran yang berciri konstruktivisme menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan pengalaman belajar yang bermakna, menurut Mosley 2007. Untuk hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dea. Yang selanjutnya ada materi terkait tujuan pembelajaran konstruktivisme yang akan disampaikan oleh Wafda. Kepada Wafda, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai tujuan dari strategi pembelajaran konstruktivisme. Nah, diterapkannya konstruktivisme juga mempunyai tujuan dalam proses pembelajaran. Nah, adapun menurut Susanto pada tahun 2014 mengemukakan bahwa pendekatan konstruktivisme disajikan supaya lebih merancang dan memberi peluang kepada siswa untuk belajar, berpikir inovatif, dan mengembangkan potensinya secara optimal. Satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa juga harus membangun sendiri pengetahuan yang ada di benaknya. Konstruktivis dalam pembelajaran cocok untuk diterapkan karena dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa dalam membangun gagasan dari siswa itu sendiri. Adapun menurut Tobroni pada tahun 2015 mengemukakan bahwa tujuan konstruktivisme yaitu antara lain yang pertama, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Kemudian yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Nah, sedangkan menurut Carvey dan kawan-kawan pada tahun 2002, mengemukakan bahwa tujuan dilaksanakannya pembelajaran konstruktivisme yaitu antara lain yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung kepada benda-benda konkret ataupun model artifisial. Kemudian yang kedua, memperhatikan konsepsi awal siswa guna menanamkan konsep yang benar. Kemudian yang ketiga, sebagai proses mengubah konsepsi-konsepsi siswa yang sudah ada dan mungkin salah. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pembelajaran konstruktivisme adalah agar siswa mampu meningkatkan pengetahuan mereka untuk membangun sekaligus menemukan hal-hal baru dan membuat pembelajaran yang lebih terpusat kepada siswa atau student center. Nah, dalam proses pembelajarannya agar lebih mengesankan dan mudah untuk diingat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wafda. Selanjutnya ada materi terkait karakteristik pembelajaran konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme memiliki beberapa karakter yang dapat dilihat dari proses pembelajarannya. Karakteristik pendekatan konstruktivisme menurut Hanafiah dan Suhana dalam Wardoyo tahun 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Kemudian yang terakhir yaitu siswa dan orang tua mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Wafda.
Yang selanjutnya ada materi terkait implementasi pembelajaran konstruktivisme, dan kelompok kami mengambil dari sebuah jurnal yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Konstruktivistik dalam Meningkatkan Kemampuan Mengenal Nilai Mata Uang pada Anak Tunagrahita, dengan penulis Saudari Mefta Dini Utaminingsih pada tahun 2016, berasal dari Universitas 11 Maret Surakarta. Pada jurnal ini dipaparkan bahwa penerapan pembelajaran konstruktivistik efektif dalam meningkatkan kemampuan mengenal nilai mata uang pada anak tunagrahita kelas 6 SLB YPPCG Bina Sejahtera tahun ajaran 2015-2016. Penerapan pembelajaran konstruktivistik memberikan pengaruh yang efektif dalam meningkatkan kemampuan anak tunagrahita dalam mengenal nilai mata uang. Hal tersebut terbukti dari adanya peningkatan nilai rata-rata pretest dan posttest yang dilakukan dalam penelitian ini. Pada saat di lapangan, peneliti menggunakan model pembelajaran reception learning yang merupakan bagian dari pembelajaran konstruktivistik. Model reception learning adalah suatu model pembelajaran di mana guru menyusun situasi belajar, memilih materi-materi yang tepat untuk peserta didik, dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk pengajaran yang terorganisasi dengan baik, mulai dari hal yang umum sampai ke hal-hal yang lebih terperinci. Model pembelajaran ini melalui 3 tahap, yaitu tahap Advanced Organizer, tahap menyampaikan tugas-tugas belajar, dan tahap penguatan organisasi kognitif. Pada tahap pertama, siswa diberi bimbingan untuk memahami informasi baru. Kegiatan ini berisi mengenai pengenalan yang menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan informasi baru yang akan dipelajari oleh siswa. Dengan kata lain, Advanced Organizer menjadi jembatan antara materi pelajaran atau informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Siswa diberikan arahan untuk mengetahui apa yang terpenting dari materi yang akan dipelajarinya. Kegiatan kedua yaitu tahap menyampaikan tugas-tugas belajar. Setelah pemberian pada tahap pertama, langkah berikutnya adalah menyampaikan persamaan dan perbedaan antara materi yang dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Untuk membantu siswa memahami persamaan dan perbedaan, di penelitian ini peneliti menggunakan berbagai cara antara lain dengan ceramah, diskusi, tugas-tugas belajar, juga pengalaman langsung di lapangan. Peneliti menggunakan kegiatan dari dalam hingga luar kelas dengan tujuan agar tidak terjadi kebingungan ketika siswa mempelajari materi yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga perlunya mengkaitkan materi dengan dunia nyata yang siswa miliki serta pengalaman langsung di lapangan. Tahap terakhir adalah penguatan organisasi kognitif. Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan pemahamannya tentang informasi yang baru mereka pelajari. Dalam ketiga tahapan tersebut memudahkan siswa memahami serta mengingat materi. Hal tersebut terbukti dari adanya bimbingan untuk siswa dalam memahami informasi yang baru, serta menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa sebelumnya, di mana materi yang dipelajari dihubungkan dengan dunia nyata, sehingga siswa melakukannya secara langsung untuk menggali informasi dalam membangun pengetahuan baru. Dengan demikian, siswa dapat termotivasi aktif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Anak tunagrahita ini kan biasanya mengalami masalah belajar karena kurang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, tersebut sesuai dengan pendapat dari Muhammad bahwa pada hakikatnya anak tunagrahita merupakan anak yang mengalami keadaan perkembangan daya pikir yang kurang atau tidak lengkap, termasuk dalam intelektual dan sosial. Menurut Muhammad, anak tunagrahita ringan juga berpotensi untuk mandiri dengan pendidikan dan latihan yang sesuai. Dalam pembelajaran matematika, karena adanya keterbatasan IQ, maka materi yang diberikan
untuk anak tunagrahita ini terbatas dan diperlukan adanya modifikasi. Menurut Amin, materi pelajaran matematika yang dapat diberikan kepada anak tunagrahita salah satunya berupa pengenalan nilai mata uang serta aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Diketahui bahwa sebenarnya sudah ada konsep mengenai uang di dalam pengetahuan anak. Hanya saja konsep yang diketahui anak tunagrahita tersebut masih harus dikembangkan dan diarahkan agar menjadi pengetahuan yang benar adanya. Oleh karena itu, dalam mengatasi hal tersebut, penerapan pembelajaran konstruktivistik dalam matematika materi mengenal nilai mata uang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenal nilai mata uang. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 9. Baik, karena pematerian sudah tersampaikan dan sudah selesai, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, boleh raise hand. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan teman-teman yang lain. Apa itu konstruktivisme? Bagaimana pelaksanaannya? Tadi keuntungan kelemahannya sudah disampaikan. Mengapa harus konstruktivisme? Ya. Silakan. Baik, di sini saya sudah melihat Zuhra. Kepada Zuhra, saya persilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya memaparkan pertanyaan. Teman-teman kelompok 9 tadi telah memaparkan terkait kelebihan serta kekurangan dari teori ataupun strategi konstruktivisme. Nah, yang ingin saya tanyakan dari beberapa kekurangan ini, bagaimana sih cara meminimalisasi kekurangan dari teori tersebut? Karena sebisa mungkin kita sebagai pendidik untuk bisa meminimalisasi kekurangan yang ada, meskipun hal tersebut sudah tercantum sebagai kelemahan ataupun kekurangan dari teori konstruktivisme.
Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Zura, terima kasih. Mungkin minta tolong untuk ditulis lagi pertanyaannya di kolom chat. Dan minta izin untuk kelompok 9 berdiskusi terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman lainnya yang mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hampura Kang. Tadi Abdi menuju di kampusnya. Oh, kampus, alhamdulillah. Masih Dia mati balik menuju di kampung. iya sinyalnya hampura bili luplop-luplopnya padahal di sini jarang jalmi ya. Tapi kieu we tos ngangge penguat sinyal padahal ya. Iya, jadi Ngadadak. kampung kene Pak Eding. Besok karek mulang lah. Oh, kita hati-hati ya, hati-hati lah. Patuh Kak Jokowi menghindari macet. Oh, pugu kudu sate acana. Ya, Pak Eding untuk baca surat Jokowi kan Oh, gitu. diharapkan mudik Diharapkan itu setelah tanggal tanggal 28. 26. Oh, Iya. iya. Iyalah. Iya Gaby ya PPG kan Kang pagi-pagi teh nya online. PPG tadi tabus setengah Iya. 8 lah. Iya. Ya, masih tiasa mah. Naon ieu teh kaitan naon? Iya. Asa sepi tadi teh kumaha manawi teh aya sinyal nu abdi gitu. Materinya konstruksivisme. Konstruktivisme. Ya, strategi konstruktivisme. Ya. Mangga atuh. Tapi sepi peminat ya, cuma seorang penanya ya, cuma seorang yang bertanya, Juhra. Jura yang, ya tadi yang ada lain, raise hand katingali di dia. Yang lainnya mungkin ini masih liburan ininya apa pikirannya gitu.
Pikirannya masih di mudik, Kang. Ayo atuh gimana tadi disimak kan ya, Bapak nggak menyimak. Belum dibaca, oke. Maaf ya tadi ada yang harus dikerjakan dulu kan tadi punten pisan. Rada iya. Naon kesibukan di kampus Pak Ijing naon? Iya we ngantosan non kakaren. BKD, ngagar BKD. Acan Kang, tadi kan kuliah deh. Acan lah ya nuju kota ketek iya we. Hmm. Milari berkas manawi aya gitu Ai nih. ai anu eta nu daftar BKD nu eta teh udah dikerjakan. Ya eta acan aya nu damel tuh Kang nu Anu bade brek. ti Prof Budi teh contoh. Nya eta teh kan urang teh kan kudu nyiapkeun heula berkasna tuh Kang da kada di-scan heula kada kumaha. Aduh, Oh, teu acan Pak Ijing. jaba abdi mah ti 2006 Kang. Hmm. Ya. Nya pun. Sok atuh teman-teman mahasiswa lain silakan ada pertanyaan atau kelompok udah mau menjawab dulu silakan. Baik, Bapak dan teman-teman mohon izin untuk menjawab. Oh iya, Mungkin sebentar sebelum menjawab Bapak mohon maaf dulu ya. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya ya yang di kelas juga untuk Bapak Pak Nandi juga sama ya. Belum ketemu baru DWA aja. Ya, oke, makasih Mangga dilanjut. baik Bapak minal aidin wal faizin juga. Ya, sama-sama ya. Mohon maaf. Ya. Ya, baik. Mungkin kepada Wafda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Zuhra. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Tadi kan untuk pertanyaan itu bagaimana cara meminimalisasi kekurangan dari strategi pembelajaran konstruktivisme ya. Nah, berdasarkan sumber yang saya temui, adapun cara mengatasi kekurangan dari teori konstruktivisme yaitu antara lain melalui peranan murid dan guru itu sendiri. Nah, si murid ini perlu mengambil inisiatif untuk mengemukakan permasalahan-permasalahan dan isu-isu, kemudian secara individu murid akan membuat analisis dan menjawab permasalahan-permasalahan itu. Mereka juga perlu bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka itu sendiri dan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, murid juga harus selalu konsultasi dengan guru dan dengan teman-temannya. Kemudian melalui diskusi juga akan membantu murid untuk mengubah atau memantapkan ide-ide yang mereka miliki. Mungkin dari teman-teman apabila ada tambahan dipersilakan. Baik, terima kasih Wafda. Mungkin saya izin menambahkan, untuk mengatasi kekurangan dari strategi pembelajaran konstruktivistik, dari peran guru itu sendiri, yaitu kan guru di sekolah itu memegang peranan yang penting dalam menentukan strategi dan memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan berbagai macam perangkat alat pendidikan. Di samping itu, diperlukan adanya dorongan dari guru yang dapat membangkitkan semangat belajar dan kesadaran peserta didik terhadap mata pelajaran tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai motivator, guru harus melakukan peranannya dengan memberikan motivasi kepada peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Mengingat pentingnya pemberian motivasi guru kepada peserta didik dalam rangka mencapai prestasi belajar, maka guru perlu melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan motivasi dari belajar peserta didik. Karena semakin tinggi motivasi yang diberikan kepada peserta didik akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan mengenai pertanyaan bagaimana cara meminimalisasi kekurangan dari strategi pembelajaran konstruktivisme? Apabila ada, saya persilakan.
Baik, Bapak, mohon izin mungkin untuk Ya, yang pertama dari kelompok 9 sudah cukup menjelaskannya. Mungkin dari teman-teman juga tidak ada yang ingin menambahkan, Pak. kenapa tidak ada yang menambahkannya? Nah, ini strategi pembelajaran konstruktivistik ya. Jadi kan kalau ingat kepada teori-teori belajar, mah ini kan hampir mirip dengan teori-teori belajar kan ya. Ada teori belajar konstruktivisme gitu kan. Ada teori belajar behaviorisme ya. Ada teori belajar kognitivisme kan begitu ya. Nah itu tentu masing-masing kalau ini menjadi suatu strategi pembelajaran yang sifatnya konstruktivistik gitu ya. Nah, konstruk itu apa artinya coba? Konstruk di sini maksudnya apa? Pembentukan. Nah, pembentukan, mengembangkan, membangun ya, mengkonstruk. Nah, mengkonstruk, membangun ya. Ya, konstruksi misalnya ya, konstruksi rumah. Nah, itu kan merupakan suatu kerangka dasar ya. Kerangka dasar yang akan menopang bangunan itu. Nah, dalam konteks strategi berarti ini kan ya, artinya ini lebih menekankan kepada bagaimana kemampuan guru ya untuk tadi mampu memotivasi ya, mampu memunculkan minat atau motivasi siswa untuk misalkan dalam konteks pembelajaran itu kan lebih kepada unsur kemampuan kognitif ini berarti ya, mengkonstruk, membangun, menyusun sendiri gitu. Apa yang sudah disampaikan atau diajarkan oleh guru. Nah, tentu di sini ada titik kelemahan karena kalau kita ini diterapkan kepada ABK mungkin harus lihat dulu ya kira-kira yang mata pelajaran yang memungkinkan untuk menggunakan strategi konstruktivis ini kan tentu mereka yang mampu mengembangkan kemampuan ininya ya, kemampuan berpikirnya. Karena membangun, membentuk itu kan ada kaitannya dengan kemampuan berpikir kan begitu ya, mengkonstruk. Walaupun mungkin tergantung juga kedalaman materinya gitu ya. Kalau mungkin ya artinya ini lebih menekankan kepada kemampuan kognitif juga gitu, kemampuan berpikir anak ya kalau konstruk gitu ya. Mengkonstruk, menyusun, membangun kembali lah konstruktivis gitu ya. Oke, itu mungkin Kang sedikit dari saya komentar. Teman-teman yang lain ada yang mau Enggak. menambahkan, mengomentari atau bertanya lagi? Kalau tidak ada, nampaknya memang pertemuan sebelumnya ya karena Sau mungkin lemah ya. Sekarang sudah pada puasa lagi. Lagi nyawa, lagi nyawal. Lagi awalan mungkin ya. Bapak belum. Jadi Bapak masih semangat. Ya, strategi konstruktivisme ini bisa dipilih ya dalam pembelajaran karena tadi oleh kelompok juga dikatakan di antara itu dapat meningkatkan keaktifan. Nah, jadi siswa itu pertama aktif. Kalau sudah aktif, nah dampaknya itu pengetahuan yang diharapkan oleh kita itu ya bisa diterima oleh siswa. Karena jika keaktifan dilakukan oleh siswa itu secara fisik, mental, nah itu pengetahuan bisa diserap 100%. Nah, selain itu dari konstruktivisme ini, pengetahuan yang dilakukan dengan pendekatan konstruktivisme atau strategi konstruktivisme ini mudah diingat
karena melibatkan kemampuan fisik dan mental. Nah, nanti kita lihat. Nah, sekarang Tuan Vygotsky ini mengambil konstruktivisme ini karena pada dasarnya manusia itu sudah memiliki pengetahuan, sudah memperoleh. Nah, sekarang tinggal diracik, dikonstruksi ya oleh masing-masing, diberi penguatan, diyakinkan konstruksi itu ya, dikuatkan. Tadi ada pertanyaan dulu nih, kan ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ya, setiap strategi yang digunakan itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, agar strategi ini tidak menjadi lemah atau bagaimana cara menutup kelemahannya, nah, salah satunya itu ya dalam pembelajaran gue harus menggunakan media pembelajaran. Itu tidak boleh tidak. Ya, dengan menggunakan media pembelajaran, karena yang tidak jelas menjadi jelas. Bisa menjadi jelas. Yang secara suara tidak jelas, mungkin dengan adanya media bisa menjadi jelas. Yang tadinya tidak dapat diraba dengan jelas, sekarang ada media menjadi jelas. Nah, jadi gunakan berbagai media yang bisa meningkatkan kualitas dari konstruktivisme itu sendiri. Dan yang sangat penting, yang harus dipegang oleh guru, siswa harus aktif. Tanpa keaktifan yang dimiliki oleh siswa, ini tidak akan terjadi konstruktivisme ini. Karena mungkin di atas 70% ini ya memang peran siswa. Ya, kalau siswa tidak aktif ini percuma saja ya. Selain itu tentu, nah guru ya harus selalu mengadakan pembaharuan ya, supaya pengetahuan yang tadi dimiliki oleh siswa itu tidak out of date ya, tidak ketinggalan, nah, diperbaiki terus. Ya. Sayang mungkin ini ya sepinya peminat diskusi di antara kekurangan dari kelompok ini. Mohon maaf ya, kan dari awal Bapak minta ya setiap strategi yang dibuat atau disajikan itu dilengkapi dengan sintak pembelajaran. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan strategi konstruktivisme ini. Nah, itu sayang tidak ada. Bapak contohkan pembelajaran konstruktivisme ini seperti begini. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa sangat paham ya dengan buah-buahan, buah kelapa, buah jeruk, buah rambutan. Nah, sekarang akan menerangkan, akan membahas tentang buah kedondong misalnya. Buah kedondong. Tadi anak-anak kan sudah tahu ada buah-buahan yang mengambang, ada buah-buahan yang tenggelam. Nah, sekarang nanti akan berbicara tentang beberapa jenis dari buah kedondong misalnya. Ya, atau mungkin nanti dicari alasan mengapa buah ini mengambang, mengapa buah ini tenggelam. Jawab dengan pertanyaan, anak-anak, siapa yang tahu dengan buah kedondong? Oh, mungkin anak-anak sudah tahu ya tentang buah kedondong. Buah yang kadang-kadang kecut ya. Ya, ada bijinya juga yang apa namanya? Kasar. Anak-anak mungkin jawab tahu. Buah kedondong itu kalau jatuh ke kolam, apakah tenggelam atau mengambang? Nah, mungkin anak-anak berpikir, kalau buah kelapa mengambang, buah rambutan mengambang. Nah, ini pengetahuannya itu ya. Nah, anak-anak, buah kelapa aja yang berat mengambang. Nah, apalagi ini misalnya kedondong. Nah, pasti dia akan mengatakan mengambang, Pak. Oke, mengambang. Jadi anak-anak sudah paham ya tentang buah kedondongnya.
Tapi sekarang mari buktikan. Nah, mungkin diambil julang besar. Ya. Sekarang ambil buah kedondong, jatuhkan. Lu ternyata buah kedondong itu tenggelam, tidak mengambang. Nah, ini yang dikatakan dengan konstruktivisme ini. Dia sudah tahu, tetapi sekarang dibuktikan. Oh, ternyata dugaan saya salah. Ya, buah kedondong itu tidak sama dengan buah kelapa. Buah kelapa juga. Buah kelapa yang muda dengan buah kelapa yang tua mungkin beda ya. Buah kelapa yang muda, masih muda, kelapa muda yang kemarin banyak digunakan berbuka puasa, nah itu kan lebih berat. Mungkin tenggelam mungkin. Nah, tetapi kelapa yang semakin tua, apalagi kelapa yang sudah hitam, itu mengambang. Nah, sekarang buah kedondong. Ternyata anak-anak yang tadinya mungkin tidak terpikirkan tentang buah kedondong apakah mengambang atau tenggelam, oh sekarang tenggelam. Nah dari situ satu keyakinan bahwa buah kedondong itu tenggelam. Mungkin nanti baru dibahas berikutnya kepada IPA, kepada matematika, kenapa buah kedondong bisa tenggelam? Nah tentu dicari referensi, ya, cari referensi. Apakah siswa yang bertanya kepada guru lain, apakah siswa membaca atau diskusi dengan teman-temannya. Nah, jadi ada keaktifan dari modalnya itu dia tahu bahwa buah kedondong itu tenggelam di air. Nah itu. Nah, Pak Eding sudah tahu juga apakah tenggelam atau mengambang. Nanti kalau ingin yakin silakan beli ke pasar Pak Eding. Buah kedondongnya coba jatuhkan ke kolam. Apakah mengambang atau ini. Tapi kalau menurut saya buah kedondong tenggelam ya. Karena dulu saya punya kolam, ada buah kedondong. Kalau jatuh itu nggak pernah ada kedondong mengambang gitu ya. Maka saya contohkan juga buah kedondong. Ya. Kalau buah durian saya tidak tahu apakah mengambang atau tenggelam. Nah mungkin itu mengapa konstruktivisme ini menjadi penting ya dalam pembelajaran. Itu mungkin tambahan dari Bapak ya. Pak Iding silakan, udah tambahan dulu Pak Iding. Pak Iding. Halo Pak Iding. Oke. Nah itu mungkin ya tentang konstruktivisme ini. Jadi pengetahuan apapun yang akan diberikan itu tidak didominasi oleh guru karena guru menguasai, karena guru pintar, tetapi sekarang guru itu hanya memancing-mancing dengan pemecahan masalah diberikan kepada siswa. Ada siswa aktif nanti membuktikan seperti tadi, membuktikan bahwa kedondong, cari ember, cari air, cari kedondongnya, dicoba dipelukkan, dijatuhkan. Diteliti kenapa tenggelam. Nah, baru nanti dipelajari tentang berat jenis kedondong ya. Kedondong kan enggak berat seberat kelapa, lebih berat kelapa, tapi kelapa kenapa mengambang ya. Kelompok bagaimana? Halo. Baik Bapak. Mungkin tadi itu Fitri lihat ada yang raise hand lagi Pak. Mungkin ya Aul. Kepada kelompok kepada Bapak. Boleh Aul disampaikan pertanyaannya? Oh iya, izin bertanya. Boleh ke kelompok, boleh ke Bapak juga. Jadi kelompok dulu ya, oleh kelompok dulu ya. Bapak sebentar ya, Bapak permisi sebentar. Ini ada tamu dulu sebentar ya. Ya, baik Bapak. Ya. Jadi kan dari jurnal itu ada yang karakteristik konstruktivisme yang dinyatakan sama Winata Putra meliputi penggunaan scaffolding dalam pembelajaran. Maksud dari pernyataan itu kayak gimana gitu? Kenapa scaffolding jadi karakteristik dan apa tahapan yang ada di scaffolding? Terima kasih. Baik, terima kasih Aul atas pertanyaannya. Mungkin minta tolong untuk ditulis lagi di kolom chat. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pendapat,
Boleh ya, langsung raise hand aja. Kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, kepada Akil, boleh. Baik, terima kasih Akil. Mungkin minta tolong buat ditulis juga ya di kolom chat pertanyaannya. Baik, kepada Selma, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin nanya kalau strategi pembelajaran ini kan nekanin untuk siswanya ngebentuk pengetahuannya sendiri. Kalau misalnya belajar secara kelompok atau dikombin sama strategi yang sebelumnya, yaitu strategi pembelajaran kooperatif, apakah bakal efektif atau jauh lebih efektif anaknya ini belajar sendiri aja gitu? Mungkin gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Selma atas pertanyaannya. Minta tolong juga buat ditulis di kolom chat. Terima kasih. Iya, Baik, moderator. mungkin kepada ya, Ya, jawab. izin menjawab pertanyaan yang awal ya. Ya. Tadi pertanyaan itu bagaimana, maaf, kenapa scaffolding itu jadi karakteristik dari konstruktivisme dan apa saja tahapan dari
scaffolding ya. Nah, berdasarkan sumber yang saya temukan, jadi secara sederhana pembelajaran menggunakan scaffolding ini dapat diartikan sebagai suatu teknik pemberian dukungan belajar yang secara terstruktur. Nah, ini dilakukan pada tahap awal untuk mendorong siswa agar dapat belajar secara mandiri. Terus pemberian dukungan ini tidak dilakukan secara terus-menerus, tetapi seiring dengan terjadinya peningkatan kemampuan siswa yang berangsur-angsur. Nah, guru juga harus mengurangi dan melepaskan siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, tapi kalau siswa belum mampu mencapai kemandirian dalam belajarnya, guru juga kembali ke sistem dukungan untuk membantu siswa memperoleh kemajuan sampai mereka benar-benar mampu mencapai kemandirian tersebut. Nah, dengan demikian, esensi dan prinsip kerja tampaknya tidak jauh berbeda dengan scaffolding dalam konteks mendirikan sebuah bangunan. Nah, pembelajaran scaffolding ini sebagai sebuah teknik, yaitu bantuan belajar atau assisted learning, dan dapat dilakukan pada saat siswa merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tugas-tugas belajarnya. Mungkin sekian dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Wafda. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan atau disanggah? Baik, dengan jawaban barusan ya sudah betul. Bapak hanya memperkuat saja bahwa scaffolding dalam pembelajaran itu supaya anak itu menemukan ya, atau menguasai apa yang diharapkan, tentunya harus ada tahapan-tahapan. Ya, seperti sekarang misalnya contoh dalam kemampuan berbahasa. Nah, dalam kemampuan berbahasa itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama menyimak. Nah, seorang anak itu harus dilatih bagaimana kemampuan menyimak supaya dia mahir menyimak. Mengapa menyimak? Karena kemampuan menyimak ini merupakan basic, merupakan dasar untuk kemampuan berbicara. Orang yang tidak mahir menyimak kemungkinan akan ada gangguan pada berbicara. Ya, berbicara semua orang pasti sudah sadar pentingnya berbicara. Dari berbicara itu akan lahir kemampuan untuk membaca. Orang yang tidak mahir berbicara, jangan diharapkan akan lahir membaca. Nah, mungkin nanti Anda akan menemukan di sekolah sudah membaca. Nah, ayo aja dicari metode A, metode B, metode C. Karena anak keterlambatan membaca. Nah, ternyata setelah dicari, dampaknya itu atau penyebabnya itu karena dia mempunyai hambatan dalam berbicara. Mengapa membaca sangat penting? Karena dari kemampuan membaca ini akan ditindaklanjuti dengan kemampuan menulis. Orang yang tidak yang tidak mahir membaca, jangan diharapkan mahir menulis. Karena apa yang akan dituliskan itu harus ada dalam pikiran, dalam bacaannya. Nah, seringlah mahasiswa gitu ya, menangani kemampuan membaca atau kelemahan membaca dengan metode dengan metode Y. Nah, bagaimana kemampuan berbicaranya? Tidak diunggah. Jadi walaupun ada strateginya hebat, ada medianya hebat, tetapi faktor penyebabnya yaitu kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca tidak diangkat terlebih dahulu, tidak akan berhasil. Nah, itu adalah tahapan-tahapan atau scaffolding dalam pembelajaran.
Jadi untuk mencapai tujuan yang akhir itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, itu harus dilakukan. Jadi jangan hanya mengharapkan di akhir saja, apalagi pada anak-anak yang usia SD, apalagi pada anak ABK. Nah, itu harus ada tahapan-tahapan. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, nah, kadang-kadang kan guru mungkin yang gini kan gampang, masa harus dijelaskan. Ternyata gampang menurut guru, menurut anak-anak kan tidak gampang. Itu tahapan-tahapan yang harus diperhatikan oleh guru. Itu mungkin sebagai tambahan dari. Masih ada? Ada pertanyaan lain? Baik, Bapak, masih ada 2 pertanyaan Silakan yang kalau belum ada. terjawab. Ya. Ya. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Ibnu Akil terkait apa yang dimaksud dari pengetahuan yang jamak ya, dari proses strategi pembelajaran konstruktivisme. Baik, izin menjawab. Dari pengertian konstruktivisme itu sendiri pun kan konstruktivisme itu membangun. Dan konstruktivisme ini merupakan suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri. Juga dalam proses pembelajaran dengan strategi konstruktivisme merupakan proses integrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang telah dimiliki peserta didik, dan dalam proses tersebut akan sangat memungkinkan adanya pandangan yang berbeda di antara peserta didik, dan itu dihargai sebagai tradisi dalam proses pembelajaran. Kenapa ada kenapa ada perspektif jamak? Karena dari latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh setiap siswa itu kan pasti berbeda-beda, dipengaruhi oleh di mana awalnya anak itu sekolah, atau di mana anak itu berada di suatu lingkungan, atau dari segi pergaulan pun dapat membedakan. Dan pada intinya juga kan setiap pemikiran dari setiap anak itu pasti berbeda-beda, jadi setiap pengetahuannya pun pasti akan berbeda-beda. Nah, untuk mengajar menurut menurut pembelajaran konstruktivisme itu bukan memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun pengetahuannya sendiri. Jadi siswa itu yang harus mengartikan apa yang telah dipelajari atau diajarkan dengan menyesuaikan terhadap pengalaman-pengalamannya. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak Wafda atau Dea, ada yang ingin ditambahkan atau teman-teman yang lainnya? Ya, halo Babda, suara Bapak ada nggak? Maaf ya, Bapak keluar masuk ini. Bapak di off dulu nih. Babda, dengar nggak suara Bapak? Iya, masuk Bapak Oke. suaranya. Nah baik. Tadi Bapak juga menyimak sedikit ya apa yang dijelaskan. Ya,
memang tadi ada integrasi antara pengetahuan yang sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Nah, pengetahuan yang sebelumnya itu yang membuat persepsi pada setiap individu atau anak itu akan berbeda-beda ya, tergantung dasar kemampuan sebelumnya yang sudah dimiliki dengan latar belakang yang macam-macam lah gitu ya, latar belakang budaya, latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan, latar belakang pendidikan dan kemampuan siswa untuk konstruk sesuai dengan pengetahuan sebelum yang dimiliki, tapi kan harus benar ya. Artinya oleh karena itu pengetahuan sebelumnya yang diberikan kepada anak itu harus benar gitu ya. Jadi kalau kepada anak itu kan kalau mau mengajarkan sesuatu itu ya pokoknya harus yang benar lah, pengetahuan maupun sikap atau keterampilan itu. Sehingga akan berikutnya. Nah, jadi intinya itu mungkin yang ingin Bapak tekankan. Tetapi walaupun ini menyerahkan kepada kemampuan atau aktivitas anak dalam mengkonstruk sesuatu, ya tentu bimbingan dari guru kan perlu ya. Arahan dari guru kan perlu agar pengetahuan yang dimilikinya itu pengetahuan yang benar kan begitu. Ya, itu sedikit mungkin dari Bapak ya. Walaupun persepsi yang berbeda-beda kan tidak menjadi masalah ya. Kalau persepsi yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat, orang dewasa yang pada umumnya kan biasa ya. Kita berbeda pandangan, berbeda persepsi. Tapi mungkin kalau untuk suatu topik mata pelajaran tertentu yang sedang diajarkan oleh guru, nah tentu kan antara anak yang satu dan yang lain itu kan nanti kan persepsinya ataupun hasil akhirnya kan sesuai yang diharapkan dalam rumusan tujuan yang sudah disusun oleh guru kan ya. Nah, jadi walaupun di sini memberikan kebebasan untuk mengkonstruk pada setiap anak sesuai dengan dasar pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, tapi tentu guru harus mengarahkan gitu ya, mengarahkan kepada pengetahuan yang benar. Itu saja dulu mungkin dari Bapak ya. Mangga Kang, waktunya udah cukup. Saya ini aduh lah unstabil terus ya, mudah-mudahan lancar. Nah, pakai kuota ya, nanti pakai wifi. Oh. Ya, terima kasih Pak Eding. Ini lup-lup wae. Ya. Jadi kayak yang namanya pengetahuan kan pasti begitu. Dan ini untuk memperoleh pengetahuan baru ini ya, konstruktivisme ini berangkat dari pengetahuan siswa yang mungkin ada yang jauh, yang biasa-biasa saja, atau ada yang di bawah. Nah, tadi ada pertanyaan lupa dari siapa ini, apakah individual atau kelompok. Nah, supaya terjadi keaktifan yang menyeluruh ya, bukan hanya keaktifan individual, tetapi keaktifan siswa dengan siswa yang lain, dengan masyarakat, dengan lingkungan. Nah, ini sebaiknya strategi yang digunakan juga strategi kelompok. Nah, keuntungannya ada mungkin siswa yang dianggap kurang akan terbantu oleh siswa yang lain yang mempunyai pengetahuan yang lebih dalam rangka mengkonstruk pengetahuannya. Nah, itu termasuk strategi juga agar keaktifannya ini meningkat, maka semua siswa dirangsang, dimotivasi dalam suatu kelompok. Nah, nanti insya Allah kalau sudah dimotivasi mungkin siswa akan istilahnya ada persaingan dengan kelompok lain. Nah, itu akan membuat kelompok semakin maju karena ada persaingan dengan kelompok lain. Nah, jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, insya Allah ya strategi kelompok akan lebih baik. Masih ada kelompok, masih ada? Untuk pertanyaan, alhamdulillah sudah Pak, sudah semua. Baik, kalau begitu mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan saja. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin.
Dan kemarin sore ada kejadian katanya ya, SLB Cipaganti kebakaran sebagian ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat ada solusi agar ABK, anak tunagrahita khususnya, bisa belajar kembali. Walaupun tidak seluruh bangunan yang kebakar, tidak. Hanya ruang kantin, ruang perpustakaan, dan ruang keterampilan. Itu yang jalur sebelah utara Pak Edingnya, yang dekat asrama itu, ya asrama itu. Tapi itu juga akan mengganggu KBM tentunya. Nah, kita doakan mudah-mudahan ada solusi ya, dan nanti ABK bisa belajar dengan baik. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada semuanya atas kesediaan perkuliahan hari ini, dan memang seharusnya sudah ini ya, sudah masuk, sudah luring, tapi karena suatu hal ya, kalau masih bisa dilakukan daring ya kenapa harus dipaksakan harus luring ya, gitu aja lah gitu ya. Ya, itu aja barangkali yang dapat kita laksanakan hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu hari ini juga bermanfaat ya, dan kita bertemu lagi dalam perkuliahan secara luring di minggu yang akan datang. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih Bapak. Bapak. Wabarakatuh. Nah, itunya